Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Kali ini kita akan membahas atau membuat tutorial tentang bagaimana mengasah yang mudah, efektif, dan efisien sehingga kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan pisau tanpa perlu risau pisau kita tumpul atau susah untuk digunakan. Alat yang akan kita gunakan adalah sebuah sharpening stick atau sharpening steel, kemudian pisau, sebuah pisau biasa, terus kemudian kertas HVS sebagai media uji ketajaman. Kita akan cek dulu pisaunya ini apakah sudah memenuhi sebuah standar ketajaman atau belum. Tapi memang sebenarnya sudah tajam dan layak menjadi sebuah alat potong yang baik ketika digunakan. Tajam ya rekan-rekan. Sudah cukup tajam atau punya ketajaman yang baik dan sudah layak untuk digunakan sebagai alat bantu potong di dapur atau untuk kegiatan yang lain. Kita akan coba tumpulkan dulu untuk melihat bagaimana proses asah dari posisi ketajaman yang sudah berkurang menjadi kembali tajam. Ini posisi sudah tajam, kita akan tumpulkan atau kurangi ketajamannya. Ya, kita cek. Kita tes dengan kertas HVS yang sama. Sudah sangat berkurang ketajamannya. Sudah sangat berkurang. Kita akan coba tajamkan dengan sharpening stick ini hanya dalam tempo yang singkat atau tidak membutuhkan waktu lama dalam proses penajaman kembalinya. Sepuluh kali gesekan. Kita tes, kita cek. Pisau yang sama sudah kita tumpulkan, kemudian kita tajamkan kembali. Ini bisa lebih tajam lagi jika kita menambahkan deburring atau membersihkan boot dengan media stropping kulit seperti ini. Jauh lebih halus. Oke, sekarang kita akan masuk pada tahapan proses untuk penajamannya atau tutorial bagaimana menggunakan sharpening steel ini. Sebenarnya banyak teknik, banyak metode untuk menggunakan sharpening stick ini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Semua tujuannya sama untuk menajamkan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya kita harus mengetahui teknik dasar yang harus kita gunakan dalam menggunakan sharpening stick ini agar dapat mencapai ketajaman yang kita butuhkan atau ketajaman yang baik. Yang pertama, untuk rekan-rekan yang belum terbiasa, pegang sharpening stick ini dengan tangan kiri. Pastikan lurus, tidak goyang, dan stabil. Kemudian tempatkan pisau dengan sudut yang stabil agar gesekan yang dihasilkan maksimal. Kalau bertanya sudutnya seberapa jauh, gunakan feeling. Kalau saya meletakkan jempol di tengah, kemudian ketika bila sudah menempel, jempol ini saya gunakan sebagai kontrol sudut seperti ini. Stick
stabil, tangan kanan, kontrol sudut ada di jempol. Kemudian tarik pisau ke bawah. Ya, tujuannya apa? Kalau ditarik ke bawah, gerakan pisau itu stabil dan aman terhadap tangan yang memegang stick. Meskipun di sini sudah ada guard, tapi akan lebih aman, terutama untuk pemula, jika melakukan gerakan menarik ke bawah. Kalau sudah terbiasa dengan gerakan mengayun pun tidak ada masalah. Namun tetap harus hati-hati, jangan sampai bablas terkena tangan kiri. Oke, pegang tangan kiri stabil, pegang pisau dengan stabil, pertahankan sudut stabil, kemudian atur sudutnya. Yang terakhir kuncinya adalah tekanan. Ya, tadi sudah sudut, arah sudah, sekarang tekanan. Jika posisi pisau berkurang ketajamannya, cukup banyak maksudnya, lakukan tekanan yang agak keras. Tapi kalau hanya sekedar menurun ketajamannya, tekanannya kurangi, lakukan gesekan ringan seperti ini ya. Kemudian buang bur, seperti kalau saya buang bur seperti ini, dan pisau bisa kita cek kembali ketajamannya. Seperti itu. Pegang stabil, sudut, tekanan, dan arah. Oke, kita akan coba tumpulkan lagi. Sekali lagi kita mulai proses dari awal. Kita cek ketajamannya sampai melengkung ya, sobek, berarti ketajamannya sudah sangat menurun. Kita coba tajamkan lagi, sudut, tekanan, arah. Kita cek ketajamannya dengan kertas yang tadi yang sama. Ketajamannya sudah kembali ya. Jadi menajamkan kembali sebuah pisau yang berkurang ketajamannya bukan hal yang sulit selama dilakukan dengan teknik yang benar. Sharpening steel ini sangat berguna, sangat membantu untuk menajamkan kembali atau meningkatkan ketajaman yang sudah berkurang. Tapi kalau untuk pisau yang benar-benar tumpul, yang memang tumpulnya sudah parah, dalam artian saya sering menemui matanya ini sudah benar-benar gundul, tapi masih dipaksakan untuk memotong. Mau tidak mau kita harus rebeveling atau membentuk bevel dulu. Bisa menggunakan batu asah, bisa menggunakan amplas atau yang lainnya. Setelah bevel terbentuk, untuk meningkatkan ketajaman baru kita pakai sharpening steel. Setelah menggunakan sharpening steel ini, kita bisa menggunakan stropping. Pada saat pisau digunakan ketika sudah menurun ketajamannya, tidak harus selalu menggunakan sharpening steel yang model seperti ini. Ini berserat jadi kasar. Kita bisa menggunakan honing atau polishing yang permukaannya lebih halus. Suara gesekannya beda. Tujuannya untuk meluruskan mata yang belok atau meluruskan seratet secara mikro yang berkurang. Begitu teman-teman tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Jika ada pertanyaan, kita bisa bahas di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.